Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas mengenai bab terakhir yang ada di modul pelatihan, yaitu tentang sensor. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan dua sensor, teman-teman. Yang pertama ada sensor ultrasonik, dan yang kedua nanti ada sensor suhu. Nah, kurang lebih nanti bentuk dari sensor ultrasoniknya itu seperti ini, teman-teman. Jadi di bagian fisik dari sensornya itu ada dua buletan ini, teman-teman. Yang bulatan sebelah kiri ini fungsinya untuk transmitter, yang mana gunanya untuk mengirimkan atau memancarkan gelombang suara. Nah, yang di bagian kanan itu adalah receivernya, teman-teman, yang gunanya untuk menerima pantulan gelombang suaranya. Nah, nanti sensor ini itu bisa digunakan untuk mendeteksi jarak, teman-teman. Seberapa jauh jarak suatu objek dari sensornya. Nah, nanti bisa kita ketahui dengan menggunakan sensor ini. Di sini juga terdapat ini, teman-teman, ada kaki-kaki ya, teman-teman. Kaki-kaki yang ada di sensor ini ada kaki VCC, ada kaki trig, ada kaki echo, dan kaki ground. Nah, nanti kaki yang VCC ini kita sambungin ke tegangan 5 volt yang ada di Arduino. Kemudian yang kaki trig dan kaki echo itu kita sambungin atau kita hubungkan dengan pin digital. Dan yang kaki ground itu kita sambungin ke pin ground yang ada di Arduino. Nah, untuk pin trig itu fungsinya untuk mengaktifkan transmitter ini, teman-teman, supaya si transmitter ini bisa memancarkan gelombang suara. Nah, untuk yang kaki echo itu tuh fungsinya untuk membaca waktu seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk mendeteksi pantulan gelombang dari sebuah objek ke sensornya. Dalam hal ini ke receivernya, teman-teman, kayak gitu. Nanti coba teman-teman rangkai dulu. Rangkaiannya seperti ini. Semisal udah jadi, nanti teman-teman udah bisa coba untuk memprogramnya. Dan nanti programnya teman-teman bisa pakai program yang ada di modul pelatihan. Nah, nanti di sini aku bakal menjelaskan satu persatu tiap barisnya itu fungsinya buat apa. Nah, mulai dari yang pertama nih ya, teman-teman, ada pin trig dan pin echo. Jadi di sini nanti kita mendefinisikan dulu pin berapa yang kita gunakan untuk menghubungkan kaki trig dan kaki echo. Dalam hal ini kita menghubungkan pin 9 ke kaki trig dan pin 8 kita sambungkan ke kaki echo. Nah, ini nanti kita deklarasikan dengan crash define ini ya, teman-teman. Jadi nanti crash define itu sama dengan deklarasi-deklarasi di pemrograman yang sebelumnya, tapi untuk yang crash define ini itu nilainya nggak bisa diganti, teman-teman. Jadi dia nilainya fix kayak gitu. Nah, nanti di bawah sini itu ada long durasi. Nah, ini tuh long ini adalah tipe variabel yang digunakan untuk mendefinisikan nilai bilangan bulat. Tetapi dia punya ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan integer, teman-teman. Jadi ini sebenarnya hampir sama kayak integer, cuman dia punya nilai ketelitian yang lebih tinggi. Nah, nanti variabel durasi ini itu kita gunakan untuk membaca nilai waktunya, teman-teman, yang dibutuhkan oleh sensor untuk menerima gelombang suara yang dipantulkan oleh suatu objek. Kemudian di sini nanti di bawahnya kita pakai tipe variabel float untuk mendefinisikan variabel jaraknya. Nah, variabel jaraknya ini kita beri nama dengan cm. Nah, float ini itu adalah tipe variabel yang digunakan untuk mendefinisikan suatu bilangan yang dia desimal atau koma, teman-teman, bilangan koma. Karena nanti di sini kita akan mendeteksi jarak yang punya ketelitian yang tinggi, teman-teman, jaraknya. Jadi di belakang koma itu nanti akan dihitung. Jadi kita di sini pakai tipe variabel float. Kemudian nanti di bagian fungsi void setup itu seperti biasa, teman-teman, untuk menggunakan serial monitor, yaitu untuk menampilkan data di serial monitor ini kita pakai dulu yang namanya fungsi serial.begin. Nah, nanti 9600 itu adalah kecepatan
pertukaran datanya teman-teman dari Arduino ke laptop atau komputer kita. Nah, ini adalah kecepatan yang umum digunakan dalam satuan bit per second. Kemudian nanti di sini seperti biasa kita definisikan dulu pin-nya itu akan digunakan sebagai output atau input dengan menggunakan fungsi pin mode yang nanti kita kasih modenya itu ke pin trig dan pin echo di sini. Nah, dalam hal ini pin trig itu di sini akan bertindak sebagai outputnya teman-teman, dan pin echo itu adalah inputnya. Nah, setelah itu di void loop-nya ini kita tulis teman-teman di sini untuk mengaktifkan transmitternya. Jadi di sini kita mau transmitternya itu nggak selalu memancarkan gelombang suara teman-teman. Jadi ada semacam jeda untuk transmitternya untuk dia berhenti untuk memancarkan gelombang suaranya kayak gitu. Nah, nanti kita bisa kasih kondisi itu dengan fungsi digital rate seperti yang teman-teman udah pelajari sebelumnya di LED ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin memberikan kondisi atau menyalakan LED itu supaya hidup, itu kita pakai digital rate kan. Nah, ini di sensor ini sama. Jadi untuk memberikan kondisi mati pada transmitternya itu melalui pin trig ini ya teman-teman. Jadi kan tadi pin trig itu gunanya untuk mengaktifkan transmitternya. Nah, nanti di sini di bagian digital rate-nya itu kita menggunakan pin trig aja teman-teman. Kemudian nanti kita kasih kondisi 0 atau artinya nanti transmitternya itu akan mati atau berhenti untuk mengeluarkan gelombang suara. Nah, kemudian nanti kita kasih delay-nya ini karena kita tulis dengan delay microsecond, artinya nanti nilai yang di dalam kurung ini adalah satuannya dalam microsecond. Kayak gitu. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih kondisi supaya transmitternya itu hidup dengan memberikan nilai 1 di sini. Kemudian nanti delay lagi selama 10 mikrosecond, kemudian nanti mati lagi teman-teman. Kemudian nanti delay lagi selama 2 mikrosecond. Begitu seterusnya selama Arduino-nya hidup. Kemudian di bawah sini itu kita mendeklarasikan variabel durasi teman-teman, yang tadi udah kita deklarasikan di awal. Jadi nanti kita pakai pulse in ya teman-teman. Pulse in itu adalah fungsi yang digunakan untuk membaca pantulannya teman-teman, pantulan gelombang suaranya. Jadi dia membaca pulse. Pulse di sini itu maksudnya adalah pantulan suara dari objeknya teman-teman. Nah, nanti ketika gelombang suaranya itu mengenai objek dan terpantul, nah nanti pin echo itu akan diberikan kondisi high supaya nantinya dia memulai untuk membaca waktunya teman-teman. Kayak gitu. Jadi durasi lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung seberapa lama pantulan gelombang suara pantulannya itu sampai ke receiver itu ketika gelombang suaranya itu terpantul ke objeknya teman-teman. Nah, nanti di sini kita kasih nilai high. Kemudian di bawah sini itu kita mendeklarasikan variabel cm atau jaraknya. Nah, nanti teman-teman bisa baca di modul pelatihan, yaitu ada rumusnya di situ. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi 2. Dalam hal ini durasi itu adalah waktunya dan 0,0343 itu adalah kecepatan suaranya teman-teman. Kemudian dibagi 2. Nah, di sini nanti untuk menampilkan nilainya ya teman-teman, nilai dari jaraknya itu kita pakai serial.print. Nah, nanti nilai jaraknya itu akan tertampil di serial monitornya. Kemudian di bagian bawahnya itu untuk menambahkan keterangan ya, keterangan pada nilai yang tertampil di serial monitor. Keterangan satuannya itu kita bisa pakai serial.print. Nah, di sini nanti kita kasih space ya atau jarak dengan menambahkan baris baru dengan menggunakan fungsi serial.println atau len. Nah, nanti di bagian akhir kita kasih delay selama 50 milisecond. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, nanti setelah tersusun kayak gini teman-teman kodenya, teman-teman coba untuk start simulation atau jalankan simulasinya.
Nah, nanti teman-teman untuk menggunakan sensornya itu tinggal diklik aja sensornya ini. Kemudian nanti teman-teman udah bisa melihat ya ini teman-teman. Di sini ada bulutan hijau. Itu di sini adalah objeknya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menggeser objek ini sesuka hati teman-teman selama teman-teman gesernya itu atau menaruhnya itu di dalam area hijau ini teman-teman. Jadi ini tuh area yang bisa dibaca oleh sensornya. Jadi misal teman-teman taruh di luar sini, dia nggak akan terbaca oleh sensornya kayak gitu. Nah, nanti misal teman-teman taruh objeknya itu di sini teman-teman. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa jarak dari sensor ke objeknya itu adalah sejauh 266,5 cm kayak gitu. Ya, kurang lebih penggunaan dari sensor ultrasonik ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi suatu objek yang kemudian kita bisa dapat nih jaraknya itu berapa. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sensor suhu atau sensor yang dipakai di sini adalah sensor TMP36 ya teman-teman. Nah, di sini itu sensor ini bisa membaca suhu dari minus 40 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Kemudian di sini cara kerja dari sensor ini itu adalah dia akan menghasilkan tegangan output yang dipengaruhi oleh perubahan suhu di sekitar. Nah, tegangan output yang dihasilkan itu nilainya dari 0 sampai 5 volt. Nah, nanti nilai 0 volt itu merepresentasikan nilai suhu minus 40 derajat Celcius teman-teman, dan yang 5 volt itu merepresentasikan nilai suhu 125 derajat Celcius kayak gitu. Nah, nanti yang sinyal yang dihasilkan oleh sensor ini itu adalah sinyal kontinu. Artinya kalau sinyal kontinu otomatis ini adalah sinyal analog teman-teman. Nah, nanti kita akan mengaplikasikan materi yang sebelumnya udah kita bahas tentang analog input ya teman-teman. Jadi nanti di analog input itu dia akan membaca nilai inputan analognya itu dari rentang nilai 0 sampai 1023 teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti untuk mencari tegangan dari sensornya ini, tegangan output dari sensornya itu nanti teman-teman bisa baca di modul pelatihan ya teman-teman. Itu ada persamaannya. Dan nanti kita akan tulis persamaan tersebut di kode pemrogramannya. Nah, nanti di situ juga ada suhu, teman-teman, persamaan suhu yang kita bisa gunakan untuk mencari perubahan dari tegangan menjadi suhunya, teman-teman. Jadi persamaan suhu itu adalah nilai tegangan TMP yang diubah menjadi suhu dalam satuan Celcius. Kayak gitu. Nah, nanti kita juga akan masukkan persamaan tersebut di pemrogramannya. Nah, nanti kalau misal teman-teman udah coba untuk merangkai-rangkaiannya seperti ini, nah nanti teman-teman tinggal masuk aja ke bagian code untuk memulai pemrogramannya. Nah, di sini ya teman-teman, aku bakalan jelasin satu-satu. Jadi nanti di modul pelatihan juga udah ada template programnya, bisa teman-teman pakai. Jadi di sini itu aku jelasin dari baris pertama dulu ya teman-teman. Jadi di sini seperti biasa di awal pemrograman itu kita perlu yang namanya mendeklarasikan suatu variabel. Nah, di sini kita ada variabel Celcius dan variabel tegangan TMP. Yang untuk variabel Celcius itu nanti kita akan mendefinisikan nilainya itu dalam bilangan bulat. Nah, di sini makanya kita menggunakan tipe variabel integer. Dan di bawahnya itu karena kita ingin menggunakan nilai yang desimal teman-teman, yang bilangan yang menggunakan koma, artinya di sini kita pakai tipe variable float. Kemudian di bagian fungsi setup seperti biasa untuk menggunakan serial monitornya teman-teman, kita akan menggunakan fungsi yang namanya serial begin. Ini adalah fungsi yang wajib teman-teman, yang digunakan untuk memulai pengoperasian dari serial monitor. Nah, kemudian di bawahnya kita akan mendefinisikan mode untuk pin inputnya teman-teman. Apakah nanti pin inputnya itu pin analog inputnya itu akan dijadikan sebagai input ataupun output. Nah, nanti dalam hal ini
pin A0 ini ya teman-teman, yang tersambung di kaki sensornya itu akan bertindak sebagai input. Nah, di bagian fungsi void loop-nya itu nanti teman-teman tulis aja persamaannya yang tadi udah aku jelasin ya teman-teman, tentang persamaan tegangan TMP. Nanti di modul juga udah ada teman-teman persamaannya kayak gimana. Jadi nanti untuk menghasilkan tegangan output TMP-nya itu kita bisa pakai fungsi analog read teman-teman. Nah, di sini tuh analog read itu fungsinya untuk membaca nilai tegangan yang dikeluarkan oleh sensornya ini teman-teman. Dan nanti akan dibaca oleh pin analognya di sini, yaitu akan dibaca oleh pin A0. Jadi makanya di sini kita akan tulis pinnya itu pin A0. Kemudian di sini nanti kita kali dengan nilai 0,00488 ini teman-teman. Nah, itu tuh adalah hasil pembagian dari 5 volt dibagi 1024 teman-teman. Jadi kan tadi sensor ini itu dia akan menghasilkan tegangan output dari nilai 0 sampai 5 volt ya teman-teman. Nah, kemudian untuk input analognya itu sendiri yang terbaca oleh Arduino itu dari rentang nilai 0 sampai 1023, atau resolusi bit dari Arduino-nya itu adalah 10 bit. Jadi nanti teman-teman untuk menghitungnya itu tinggal 2 dipangkatin aja 10, nanti hasilnya 1024. Nah, itu resolusi bit dari Arduino teman-teman. Jadi karena ini adalah inputan analog ya teman-teman, jadi nilai tegangannya itu akan dibaca oleh Arduino atau dikonversikan ke dalam bentuk angka. Nah, Arduino itu akan mengkonversikan nilai tegangannya itu dari nilai 0 sampai 1023 kayak gitu teman-teman. Yang sebenarnya udah kita pelajari di materi analog input sebelumnya ya teman-teman. Nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut di materi tersebut. Nah, nanti di bawahnya ini di variabel Celsius itu kita masukin lagi persamaannya, yaitu tegangan TMP dikurangi 0,5 dikali 100. Ini untuk mendapatkan nilai suhunya teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini kita akan menampilkan nilai dari suhunya teman-teman dengan menggunakan fungsi serial.print dalam kurung Celsius, variabel Celsius. Ini aku ganti ke C kecil ya teman-teman biar sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian di bawahnya kita akan tulis fungsi serial.println dalam kurung petik 2 C petik 2 tutup titik koma. Jadi ini untuk memberikan informasi tentang satuannya teman-teman, satuannya. Jadi kan Celsius, artinya nanti kita akan menambahkan informasi satuan di belakangnya, yaitu dalam Celsius atau C. Kemudian di akhir kita akan memberikan delay selama 500 milisecond kayak gitu. Nah, nanti teman-teman udah misal udah tersusun kodenya atau udah tertulis kodenya seperti ini, teman-teman udah bisa coba untuk jalankan simulasinya. Aku coba ya teman-teman untuk jalankan simulasinya. Oh, ternyata ada kesalahan di sini teman-teman. Oh, ini teman-teman. Jadi tadi ada variabel yang kita deklarasikan sebelumnya itu tulisannya Celsius teman-teman, bukan Celsius. Nah, makanya di sini nilainya nggak kebaca, jadi error. Nah, harusnya kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti kita coba jalankan simulasinya lagi. Ada salah lagi di bagian oh, ini teman-teman, salah di petiknya ini teman-teman.
Jadi teman-teman pastikan petiknya ini adalah petik 2 ya, bukan petik samping tadi teman-teman, petik 2 samping tadi. Nah seharusnya kalau udah diubah seperti ini harusnya udah bisa dijalanin sih. Oke, kita coba untuk jalankan ya teman-teman. Nah udah bisa ya. Jadi nanti cara penggunaannya adalah dengan menekan ininya, menekan sensornya, sensor suhunya. Nah nanti teman-teman bisa geser-geser nih nilainya. Nah kayak gitu. Nah nanti ketika kita geser ke sebelah kiri itu nilainya akan mengecil teman-teman. Jadi ketika kita geser ke kanan itu nilainya akan membesar. Dan nilai suhu terendahnya itu ada di minus 40 derajat Celcius dan suhu yang paling tingginya itu ada di 125 derajat Celcius kayak gitu. Ya, jadi itu teman-teman kurang lebih cara penggunaan dari sensor ultrasonik yang sebelumnya udah aku jelasin, dan ini penggunaan dari sensor suhunya kayak gitu teman-teman. Nah nanti di bagian akhir modul pelatihan itu ada proyek teman-teman yang bisa kalian coba. Nanti aku coba tantang ke kalian apakah kalian bisa mengerjakan itu dari materi-materi atau teori-teori yang udah kita pelajari bersama di video tutorial ini. Nah nanti di proyek teman-teman coba sendiri bagaimana cara menemukan solusi dari percobaan tersebut. Nah kayak gitu. Nah nanti misal teman-teman ada kesulitan tentang pengerjaan proyek itu, nanti teman-teman bisa tanya ke aku aja atau ke tutor lainnya. Nah nanti aku akan senang hati untuk membantu teman-teman semuanya. Nah mungkin sekian dulu teman-teman, sekaligus mengakhiri video tutorial ini. Terima kasih teman-teman udah menonton dari video tutorial awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan. Mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.